Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Pogijaya yang bekerja sama dengan PT Bayer dan juga SehatQ. Kepada yang terhormat Ketua Pogijaya, Dr. Didi Danukusumo, SPOG, Subspesialis Kedokteran Feto Maternal, MPH, Sekretaris Pogijaya, Dr. JM Seno Aji, SPOG, Subspesialis Opjinsos, dan Ketua Bidang Ilmiah sekaligus moderator kita pada pagi hari ini, Dr. Muhammad Haikal, SPOG, Subspesialis FER, FICS, MIGS, dan juga kami mengucapkan, dan juga yang terhormat kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor kita pada webinar kali ini, yaitu PT Bayer dan juga SehatQ. Baik, mungkin yang pertama, acara kita yang pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Pogijaya, Dr. Didi Danukusumo, SPOG, Subspesialis Kedokteran Feto Maternal, MPH. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Didi. Baik, terima kasih Lucy sebagai host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada minggu pertama bulan Ramadan ini kita menyelenggarakan acara ilmiah yang pertama yang diselenggarakan Pogijaya. Seperti tadi disampaikan oleh Lucy, yang disponsori oleh Bayer bersama SehatQ yang akan melaunching Tanya Dia. Tentunya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada teman sejawat sekalian yang telah bersedia mengikuti acara ini. Saya sampaikan juga bahwa pengurus Pogijaya 2022-2025 telah dilantik pada tanggal 4 Maret dan yang akan tentunya menjadi rumah pada teman-teman sejawat Pogi se-DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tentunya mengembangkan diri dan mencari informasi dan menyampaikan informasi juga. Pada acara ini, kita akan awali dengan acara organisasi yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pogijaya, Dr. JM Seno Aji, Subspesialis Opjinsos, yang akan menyampaikan tentang etika dan profesionalisme. Kemudian acara kita akan dilanjutkan oleh dengan topik utama terapi hormonal pada hiperandrogenisme, menangani siklus haid tidak teratur dan peran kombinasi terapi. Yang akan menampilkan 3 orang tokoh muda ini ya. Kita suatu prestasi juga kita menampilkan Dr. Muhammad Haikal, subspesialis fertilitas dan endokrinologi reproduksi, FICS MIGS, juga Dr. Med Ferdi Suryadi Suwandinata, subspesialis fertilisasi endokrinologi reproduksi, dan Dr. B. Leoni, subspesialis fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Tentunya kita mengharapkan Dr. Haikal akan memimpin acara ini dan 2 narasumber ini akan menjelaskan sejelas-jelasnya pada kita, sehingga tentunya acara ini kita harapkan akan bermanfaat untuk kita dalam praktek sehari-hari dalam menambah pengetahuan dalam menangani pasien. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada para peserta, pada sponsor. Tentunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara ini kita mulai. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pogijaya, Dr. Didi Danukusumo, SPOG, Subspesialis Kedokteran Feto Maternal, MPH. Baik, acara selanjutnya itu acara organisasi mengenai etika dan profesionalisme yang akan disampaikan oleh Dr. JM Seno Aji, SPOG Subspesialis Opjinsos. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Seno. Terima kasih Mbak Lucy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk slide yang pertama, kita mempunyai kewajiban dari profesi Opjin ya di bawah ID
untuk mempresentasikan selalu pada saat acara-acara ilmiah mengenai etika profesi kedokteran ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi seluruh tindakan kita berhubungan dengan etika. Jadi pada saat kita menyebutkan bahwa ID dokter merupakan suatu profesi, maka kita diikat oleh etika. Jadi kalau tidak ada kata etika di profesi, maka kita tidak disebut profesi. Etika profesi yang kita pakai saat ini adalah dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Slide berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan kode etik itu adalah seperangkat aturan etika khusus untuk profesi, khususnya ke profesi kedokteran yang memuat amar dan larangan serta kewajiban yang harus ditaati. Artinya ini merupakan suatu bagian dari etika profesi ya. Jadi kode itu kode etik kedokteran bagian dari etika profesi. Slide. Undang-Undang tahun 2004 ya mengenai praktek kedokteran bahwa profesi kedokteran dan kedokteran gigi termasuk objin tentunya harus dilaksanakan berdasarkan keilmuan, kompetensi dan terikat oleh etik ya yang bersifat untuk melayani masyarakat ya. Slide. Di Kode Etik Kedokteran Indonesia mungkin untuk mempermudah kita mengingat ya. Pertama adalah kewajiban umum, yang kedua adalah kewajiban terhadap pasien kita yang kita layani, kemudian kewajiban kita terhadap teman sejawat dan kewajiban terhadap diri sendiri. Jadi ada 4 ya, umum, pasien, kesejawatan dan diri sendiri. Slide. Untuk kewajiban umum kita lihat bahwa setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan sumpah dokter. Ya, kalau kita ingat sumpah dokter, kalau sudah tidak ingat pada waktu kita mau memperpanjang SIP, maka kita harus melafalkan kembali ya kalau di bawah ID wilayah. Slide. Nah ini adalah sumpah dokter. Saya tidak membacakan ya, sejawat sekalian bisa mengingat ulang dengan membaca slide tersebut ya, bahwa kita mempunyai sumpah yang mudah-mudahan kita ingat ulang kembali ya. Kadang-kadang kita mungkin sudah lupa walaupun kita tetap menjalankan sumpah tersebut. Slide. Kewajiban umum berikutnya adalah setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan bersifat memuji diri. Ya, kita saat ini banyak challenging mengenai sifat-sifat ini yang berhubungan dengan media sosial ya. Seringkali pendapat-pendapat orang atau pendapat masyarakat umum mengenai profesi dokter sangat kritis sehingga kita harus mulai melihat bahwa kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu sharing untuk sesuatu di media sosial ya. Slide berikutnya. Hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran etik diantaranya pertama penggunaan gelar yang bukan menjadi haknya dan mengiklankan kemampuan atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Ini juga kontroversial para jurus sekalian pada saat kita masuk ke dalam media sosial. Tentunya media sosial memang akan mengiklankan kita tidak langsung apa yang kita akan berikan ke masyarakat luas ya. Nah, hal ini akan menjadi kebijakan kita karena kita seorang dokter, maka kita harus berhati-hati untuk mengiklankan diri atau apapun yang berhubungan dengan profesi kita. Slide. Di jurnal etika kedokteran, ya, tindakan memuji diri bersifat memproduksikan produk-produk tertentu yang berhubungan dengan bidang kita sebagai dokter akan merendahkan marwah profesi kedokteran kalau itu memang semata-mata untuk memproduksikan produknya saja. Ya. Dan dokter wajib menjamin bahwa setiap informasi yang disampaikan bersifat faktual, ya, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menunjukkan sesuatu yang berhubungan tentang kelebihan dirinya secara tidak wajar ya. Karena media elektronik ini sudah berkembang dengan pesat, maka kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang harus kita cermati sebagai dokter. Slide. Kewajiban umum berikutnya adalah setiap dokter harus berhati-hati dalam mengumumkan ya, menerapkan penemuan teknik dan pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dengan benar. Ya, ini mungkin menjadi isu pada beberapa tahun terakhir mengenai pengobatan tertentu. Kita harus hati-hati ya, sebagai dokter yang memang mengikuti evidence-based medicine, maka apapun yang berhubungan dengan teknik terbaru harus bisa kita pertanggungjawabkan secara etik, profesi, dan kompetensi kita. Slide.
Kemudian untuk hal-hal yang berhubungan dengan MLM ya, jadi pemasaran mengenai obat tertentu atau produk yang berhubungan MLM, kita tidak dianjurkan, tidak dilarang. Kita dilarang karena memang tidak semata-mata kita memasarkan produk atau apapun yang berhubungan dengan cara pemasaran seperti ini, ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus wajib berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan penemuan teknik yang belum diuji kebenarannya. Ya. Mungkin banyak kita cermati mengenai testimoni-testimoni akibat suatu tindakan pengobatan tertentu yang belum diuji dengan baik secara evidence, dan itu tidak bisa dipakai sebagai bukti ilmiah kita sebagai dokter untuk menerapkan tindakan yang memang seharusnya tidak dikerjakan atau memang bisa dikerjakan. Slide. Kemudian pada jurnal Etika Kedokteran di tahun ya kita lihat di sini ya, di tahun 2018 ya, dikatakan bahwa dokter juga harus mawas diri di akun sosialnya. Saya mungkin beberapa hari-hari, minggu-minggu terakhir kita dikejutkan oleh berbagai macam isu mengenai dokter, calon dokter atau dokter spesialis yang mengaktualisasi dirinya secara kurang benar ya menurut etika ya, sehingga dipandang sebagai sesuatu yang menyangkut profesi kedokteran. Nah, ini penting sekali ya. Kecuali kita bukan dokter ya. Oleh karenanya dokter dilarang menggunakan akun media sosialnya untuk mempromosikan suatu produk yang belum memiliki dasar ilmiah. Slide. Kemudian pada penggunaan media sosial dari SK MKEK, jadi kita punya badan untuk melakukan evaluasi ya, badan nasional secara etik dalam hal memuat ya, gambar peraturan perundangan dan etika profesi. Jadi kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan media sosial yang memuat gambar atau foto orang-orang tertentu. Slide berikutnya. Nah, sebaiknya dokter menghindari untuk mendesain ya, pujian terhadap masyarakat yang dikirim ke publik menggunakan akun media sosial sebagai tindakan memuji diri berlebihan. Saya rasa pendapat ini mulai berkembang mengingat testimoni atau pujian atau kepuasan pelanggan terhadap pelayanan seringkali masuk ke dalam akun publik seorang dokter. Secara umum tidak melanggar ya, tetapi kalau berlebihan dan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan maka itu akan melanggar ya. Jadi kita harus mulai hati-hati untuk melakukan suatu sharing mengenai hal tersebut. Slide berikutnya. Masalah etik yang timbul akibat penggunaan media sosial oleh dokter disebabkan semata-mata kebanyakan karena pertama pelanggaran privasi pasien yang mungkin men-share foto orang, men-share foto pasien pada saat dilakukan tindakan tanpa izin ya. Kemudian ketidakjelasan hubungan antara dokter dengan pasien ya. Artinya terlihat seperti hubungan yang tidak wajar yang di-share ya, seperti apapun yang mungkin nanti para sejawat bisa membayangkan ya. Kemudian pencemaran reputasi profesi. Berikutnya adalah kualitas dan tingkat kepercayaan informasi yang kurang terjamin, jadi suatu sharing yang mungkin belum baik datanya, dan pelanggaran-pelanggaran aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan pelanggaran privasi. Slide. Ini media sosial yang biasa kita pakai. Mungkin ada yang lebih dari ini ya, Instagram, Facebook, mungkin orang-orang yang sudah agak lama-lama ya, YouTube, kemudian Twitter, dan sebagainya. Nah, ini harus kita mulai bijak menggunakannya. Kemudian kewajiban berikutnya adalah seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien. Yang kedua, hak-hak sejawat, dan hak-hak tenaga kesehatan yang lain yang berhubungan dengan kepercayaan pasien. Slide. Setiap orang berhak menerima dan menolak tindakan. Jadi yang berhubungan dengan hak pasien adalah pasien menerima dan menolak. Ya. Kemudian berhak atas rahasia, kondisi kesehatannya, dan setiap pasien berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap pelanggaran atau akibat kelalaian kita di dalam bidang profesi kedokteran. Slide. Undang-Undang
nomor 29 2004 tentang praktek kedokteran di pasal 52 ya. Ini juga masuk ke dalam ranah yang mungkin kita harus cermati mengenai pemberian informasi tindakan ya. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik ya. Kemudian meminta pendapat dokter atau dokter gigi yang lain dan mendapatkan penilaian sesuai kebutuhan medis, jadi sesuai ya, tidak berlebihan. Berhak juga menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis. Ini yang berhubungan dengan rekam medis adalah isi rekam medis ya. Kalau hard copy-nya pasien hanya mendapatkan untuk resume saja. Untuk isi rekam medis itu hak pasien. Ya. Slide. Persetujuan tindakan medik yang kita bisa berikan kepada pasien adalah suatu inform yang harus diberikan bisa secara tertulis, bisa tidak tertulis. Artinya pada saat kita harus mendapatkan persetujuan pasien, kita harus memberikan inform yang baik. Ya, jadi inform yang baik, yang jelas, kemudian pasien setuju. Ya, inform consent. Slide. Penjelasannya harus mencakup, sebenarnya sudah ada di SK mengenai inform consent ya. Diagnosis tata cara tindakan, kemudian tujuan tindakan, yang sering kita lupa adalah alternatif tindakan lain kalau memang ada, risiko dan prognosis. Sehingga kita kalau menjelaskan, menginform sebaiknya adalah DPJP ya, harus mencakup 5 poin tersebut ya, sudah ada di undang-undang dan peraturan pemerintahnya. Persetujuan bisa lisan, bisa tertulis. Pasien yang melakukan tindakan risiko tinggi sebaiknya persetujuan adalah tertulis yang diberikan oleh DPJP-nya. Slide berikutnya. Kemudian yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien sendiri kalau sudah dewasa atau pasien yang belum bisa, misalnya kurang usia atau mungkin mental retarded, bisa diwakilkan ya oleh keluarga yang berhak. Kecuali pada keadaan gawat darurat, maka penyelamatan jiwa diutamakan. Kemudian setelah itu baru kita memberikan inform ya pada kasus-kasus gawat darurat. Slide. Kewajiban terhadap sejawat ya, kita juga harus perhatikan bahwa setiap dokter memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia sendiri yang diperlakukan. Saya rasa ini sudah mendarah daging. Dan setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien teman sejawat. Ya, ini sering dilupakan ya. Kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis. Ya, ini karena ini berhubungan dengan masalah pelayanan, kepercayaan pasien terhadap seluruh dokter, bukan hanya dokter tertentu ya. Kita wajib untuk memberikan informasi bahwa seluruh dokter mempunyai kewajiban dan kualitas yang sama. Slide. Kewajiban diri sendiri adalah setiap dokter harus memelihara kesehatannya. Ya, jadi kalau dokter tidak memelihara kesehatannya itu juga sudah melanggar dari etik kedokteran ya. Misalnya kita bekerja overtime, tidak sehat, ya, maka kita tidak bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Slide. Baik, itu adalah etika yang mungkin nanti para sejawat untuk diingat ya. Kita masih sebagai anggota dari Ikatan Dokter Indonesia yang mempunyai kewajiban yang berhubungan dengan etik terhadap diri sendiri, umum, tentang sejawat, dan pada pasien kita. Baiklah, demikian presentasi saya mewakili Pak Wijaya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. J.M. Seno Aji yang sudah menyampaikan presentasi mengenai etika dan profesionalisme. Baik, sesi selanjutnya itu sesi ilmiah, yaitu mengenai terapi hormonal pada hiperandrogenisme, manajemen siklus tidak teratur, dan peran kombinasi terapi. Sesi ilmiah ini akan dipandu oleh Dr. Muhammad Haikal dengan pembicara Dr. Medverdi Suryadi Swadinata, SPOG Subspesialis Fertilitas, dan juga Dr. Bilioni, SPOG Subspesialis Fertilitas. Baik, dan juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk berkenan mengisi kuesioner sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan SKPID, yang nantinya kuesioner tersebut akan di-share melalui kolom chat. Dan juga nanti bagi peserta yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Haikal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Lucy.
Sebelumnya terima kasih sambutannya untuk Kepala Ketua POGI Jaya Dr. Didi Danukusuma SPOG, Subspesialis Kedokteran Kesehatan Maternal MTH, dan materi etika profesionalisme oleh Sekretaris Jenderal POGI Jaya, Dr. JM Seno Aji, SPOG, Subs Obgynsos. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang pertama. Sesi pertama ini akan dipresentasikan oleh Dr. Ferdi Suryadi Suwandinata, SPOG Subsper, mengenai siklus menstruasi tidak teratur dalam hiperandrogenisme. Kepada Dr. Ferdi, halo Dr. Ferdi, selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Haikal. Iya, silakan nih kepada Dr. Ferdi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Dr. Haikal. Terima kasih juga pada Dr. Didi, Dr. Seno, Dr. B, dan para pendengar dari webinar SehatQ. Saya izin untuk share screen. Oke. Pagi ini kita akan membahas tentang penanganan siklus menstruasi tidak teratur pada kasus-kasus hiperandrogenisme. Presentasi akan dibagi dua, dengan saya pada kasus-kasus hiperandrogenisme pada siklus tidak teratur, dengan Dr. B mungkin pembicara kedua lebih ke arah aplikasinya pada kasus-kasus hiperandrogenisme yang lain, ya, seperti pada kasus kulit dan lain sebagainya. Untuk disclaimer, karena pagi ini kita acara disponsori oleh PT Bayer, maka presentasi dan slide saya ini adalah kepunyaan Bayer. Jadi, dan Bayer juga tidak merekomendasi penggunaan dari Diana 35 ini di luar dari indikasi. Ya. Jadi ada 3 indikasi yang sudah terregistrasi di Indonesia, yaitu yang pertama yang kita tahu, yaitu sebagai alat kontrasepsi hormonal yang sudah lama dikenal. Yang kedua untuk treatment dari acne vulgaris, ya, dan ketiga ini adalah treatment dari androgen, jadi hiperandrogenisme pada perempuan, yang mana harus dikatakan sini ditekankan adalah pada usia reproduksi, ya, jadi treatment untuk acne vulgaris yang parah, ya. Nah, sebagai pendahuluan kita akan mengulang sedikit tentang hormon. Hormon adalah suatu substans yang diproduksi dari satu organ dan masuk ke dalam pembuluh darah dan bekerja di organ yang berikutnya yang kita sebut sebagai target organ, ya. Jadi hormon ini ada bermacam-macam, bisa mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme seperti tiroid, ya, growth hormone, ya, mempengaruhi organ-organ reproduksi, ya. Dan kita tahu ada 2 hormon tipe yang utama, yaitu pertama hormon peptida seperti LH, GnRH, ya, dan hormon steroid, ya, hormon steroid seperti androgen, testosteron, estrogen, dan progesteron. Nah, hormon estrogen ini akan mengalami ya berbagai macam siklus, ya, dari usia adolescens, ya, yang masih rendah, mencapai ketinggian yang maksimal pada saat usia reproduksi, dan akan menurun kembali setelah usia perimenopause dan akan mencapai titik nadir terendah pada usia menopause. Ya. Nah, hormon utama pada perempuan, ya, ini ada hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Memang androgennya kecil, tapi sangat penting sekali, memainkan peran yang sangat penting pada perempuan. Kalau pada laki-laki itu testosteron, androgen, dan untuk reproduksi kita tahu GnRH, LH, dan FSH. Nah, fungsi dari estrogen yaitu untuk perkembangan organ reproduksi, ya, terutama pada kasus pada adolescens, di mana perkembangan seksual development itu sangat tergantung dari hadirnya estrogen, ya. Yang kita tahu dengan tanda-tanda menarche itu, maka fungsi dari perkembangan organ seksual, reproduksi seksual itu sudah tercapai. Untuk progesteron itu sendiri memfasilitasi implantasi dari embrio, dan LH dan FSH kita tahu untuk stimulasi dari folikel, ya. Nah, kita tahu dari proses steroidogenesis di perempuan bahwa ada 3 rantai utama. Yang dari utama yang kita
kita dapatkan dari kolesterol, ya. Dari kolesterol masuk ke dalam proses mineral kortikoid, ya, glukokortikoid yang menghasilkan hormon kortisol dan hormon seksual yang mana ada estrogen, progesteron, dan androgen itu sendiri. Nah, fungsi estrogen seperti tadi sudah dijelaskan untuk pertumbuhan organ-organ genital perempuan, ya, uterus, cervix, vagina, ya, perkembangan dari secondary sex karakter yaitu payudara, ya, mencegah pertumbuhan rambut yang berlebihan pada daerah janggut, pubis, ya, mencegah penebalan dari pita suara sehingga tidak ngebas suaranya pada perempuan, dan juga untuk melicinkan dari kulit dan menebalkan rambut, ya. Kita tahu pada pasien hamil di mana estrogen sangat tinggi, sebenarnya terjadi turnover rambut yang sangat tinggi, ya, sehingga pasien hanya melihat bahwa rontoknya banyak pada saat awal-awal kehamilan. Dan progesteron sendiri lebih berfungsi untuk mempersiapkan kehamilan, ya, menstimulasi kelenjar susu untuk memproduksi ASI dan juga mempertahankan stabilitas dari otot-otot rahim pada saat hamil sehingga tidak terjadi kontraksi awal. Nah, fungsi androgen itu sendiri pada perempuan itu sangat kompleks, ya, karena kita tahu di intraseluler di dalam ovarium itu sendiri, ya, androgen itu bersifat jadi dualisme, ya. Jadi kalau dia terlalu sedikit dia tidak bisa mengaromatisasi dari testosteron berubah menjadi estrogen. Sehingga tapi kalau terlalu banyak malah dia akan menahan, ya, aromatisasi itu sendiri sehingga terjadi kegagalan dari ovulasi atau kegagalan dari perkembangan sel-sel primordial follicle, ya. Nah, dari siklus menstruasi sendiri kita tahu bahwa dari pertama itu yaitu hormon GnRH analog yang selalu dikeluarkan dari hipotalamus secara pulsasi, ya, dan GnRH analog ini akan merangsang FSH dan LH untuk menstimulasi terjadinya pematangan dari sel telur, dan pematangan sel telur ini akan meningkatkan hormon estrogen dan progesteron sehingga terjadi penebalan dari dinding rahim, dan jika tidak terjadi kehamilan ataupun terjadi istilahnya penurunan dari hormon estrogen dan progesteron maka akan terjadi bleeding, ya, dari endometrium, ya, yang kita sebut sebagai menstruasi. Nah, siklus menstruasi yang normal itu didefinisikan sebagai siklus normal antara 21 sampai 35 hari, ya. Rata-rata 28 hari dengan variasi menstruasi sekitar 7 hari. Ya. Jumlah darah menstruasi itu sekitar 25 sampai 80 cc. Jadi kalau kita anamnesa itu sekitar 3 sampai 4 kali ganti pembalut dalam satu hari, ya, pembalut yang normal, jadi bukan pembalut yang besar. Dan lamanya itu sekitar 3 sampai 8 hari. Jadi kalau kurang dari 3 hari termasuk abnormal, dan biasanya tidak disertai dengan nyeri yang parah, ya, karena nyeri yang parah bisa disebabkan oleh secondary dysmenorrhea dan endometriosis. Nah, Vigo mengeluarkan publikasi terbaru 2022 tentang siklus normal dan abnormal, ya, yang kita tahu pada publikasi tahun 2011 yang kita sebagai Palm Coin, ya, ini direvisi ulang dan dipublikasi terbaru tahun 2022. Dan apa yang akan terjadi jika hormon itu terjadi ketidakseimbangan, ya. Kalau kelebihan progesteron maka bisa terjadi premenstrual syndrome, ya, mood changes, ya, menstrual cramp, ya, terus nafsu makan yang meningkat, ya, tegang, payudara yang tegang, ya. Untuk estrogen yang menurun kita tahu bisa menyebabkan kekeringan pada vagina, insomnia, hot flashes, ya, dan juga penurunan densitas tulang. Nah, pada androgen yang berlebih maka dapat terjadi yang kita kenal sebagai PCOS, ya, di mana terjadi kegagalan dari ovulasi sehingga menyebabkan menstruasi yang tidak teratur dan kesulitan mendapatkan kehamilan. Dan pada pasien yang tidak memiliki gangguan fertilitas, maka kelebihan androgen ini bisa menjadi
problem pada kulit, ya, yaitu hiperandrogenisme pada kulit dengan tanda seperti oily skin, ya, kebotakan yang disebabkan hiperandrogen, dan jerawat-jerawat yang tumbuh berlebihan. Nah, kita tahu testosteron di tubuh kita ini kebanyakan dihasilkan kalau dari ovarium dan adrenals. Ini beberapa literal menyebabkan 11%, ada yang menyebabkan 25%, tapi kita tahu kebanyakan itu diproduksi dari peripheral conversion dari androstenedion, ya, dibawa oleh yang kita tahu oleh sexual hormone binding globulin, ya, sehingga kalau kita memanipulasi di sexual hormone binding globulin ini, maka testosteron atau androgen yang beredar di peripheral kita bisa berkurang, ya. Nah, fungsi dari androgen pada perempuan ini terutama juga sangat penting, ya. Jadi androgen nggak boleh sama sekali hilang dalam perempuan. Yang pertama untuk mempertahankan libido, ya. Kedua untuk bone mass, ya, dan muscle mass juga ini sangat penting. Sehingga keseimbangan dari androgen pada perempuan itu juga sangat penting karena untuk mempertahankan ovulasi yang normal, sehingga dapat yang menghindari hal-hal seperti misalnya hiperpigmentasi pada kulit, ya, terus jerawatan yang berlebihan, ataupun pertumbuhan rambut di tempat-tempat yang tidak diinginkan. Nah, androgen excess ini memang cukup banyak, ya. Kalau kita penelitian-penelitian yang ada itu sekitar 1 dari 5 perempuan, ya, tanda-tandanya mungkin tidak langsung seperti hyperandrogenic skin symptom, ya, jerawatan ataupun hirsutisme, ya, banyak bulu di tempat lain, tapi bisa juga menstrual irregularities dan ataupun kasus-kasus infertilitas dengan kasus androgen excess. Nah, androgen excess ini juga sangat dipengaruhi oleh etnis, ya. Jadi di East Asia itu tidak terlalu banyak seperti pada kasus-kasus di perempuan-perempuan Kaukasian, ya, di mana juga yang African American women ini lebih banyak, ya, insulin resistensi karena mereka lebih banyak yang, ya, boleh dibilang kasus adipositas di Amerika itu nomor 1 memang, ya. Nah, reseptor yang mempengaruhi androgen ini memang bisa bermacam-macam akibatnya, ya. Jadi kalau misalnya terjadi di otak, ya, maka terjadi ovulatory dysfunction, ya, PCOS, adipositas, ya, nafsu makan yang meningkat sehingga menyebabkan hipertrofi dari sel adipos, terus dislipidemia, ya, steatosis hepatis, dan kalau terjadi pada granula sel ataupun TK sel, maka akan terjadi gangguan siklus menstruasi yang ditandai dari ovulatory dysfunction, ya, karena kegagalan dari ovulasi normal, dan juga kalau pada dosis yang sangat tinggi androgen ini, maka bisa menjadi degenerasi dari granula sel. Nah, PCOS ini memang ada kaitannya dengan hiperandrogenisme, di mana ada isu yang penting yaitu isu fertilitas, ya, di mana PCOS dan dengan hiperandrogenismenya bisa menyebabkan gangguan ovulasi, kista ovarium, ya, dan yang paling tidak diinginkan adalah perubahan dari sifat endometrium, ya, yang kita tahu sebagai hiperplasia endometrium yang dipicu oleh adanya PCOS dan anovulatory cycle. Dan jika terjadi kehamilan sudah terjadi, maka bisa terjadi abortus berulang, ya, kegagalan implantasi, gestasional diabetes, sampai preeklamsia dan preterm delivery, ya. Dan jika sudah mempunyai anak, maka faktor ini juga dapat diturunkan melalui gangguan metabolisme pada keturunan yang didapat. Nah, penting untuk mengetahui gejala-gejala awal dari androgen excess ini, ya. Jadi pertama, kebanyakan dari gejala-gejala di kulit, ya. Yang kedua, baru terjadi gangguan menstruasi, infertilitas, insulin resistance, dislipidemia, sampai diabetes mellitus tipe 2, cardiovascular disease, dan terakhir adalah risiko kanker endometrium yang meningkat pada pasien-pasien dengan androgen excess. Ya, bagaimana dia bisa bekerja? Kita tahu yang dua yang cukup sering kita gunakan, ciprotron asetat dan drospirenone, ya, jadi progestogens yang memiliki efek anti androgen, ya.
Untuk anti androgen yang khusus seperti finasteride atau flutamide mungkin kita tidak banyak menggunakannya, jarang. Dokter spesialis andrologi lebih banyak menggunakan. Jadi kita bisa menggunakan pada kasus-kasus akne, ya, seborrheic, ya, hirsutisme ataupun kebotakan karena hiperandrogen. Dan kalau di laki-laki bisa kita gunakan pada kasus BPH atau hypersexuality, kanker prostat ataupun yang ini yang mungkin di Indonesia belum banyak, gender assignment, jadi perubahan-perubahan transgender kita juga banyak menggunakan anti androgen. Nah, kita masuk slide Diane 35. Kenapa disebut 35? Karena mengandung ethylene estradiol sebanyak 35 mikrogram yang dikombinasi dengan ciprofloxacin asetat CPA 2 mg dan memiliki efek yang sangat baik ya pada anti androgennya karena mempunyai ciprofloxacin asetat ini ya, dan memiliki efek kontrasepsi yang sangat baik karena ini dikombinasi dengan ethylene estradiol. Ya, kita lihat di sini bahwa ada beberapa progestogens ya, kita sebut progestogens karena bukan progesteron alami ya, sintetik yang memiliki efek paling kuat anti androgenik adalah CPA, ciprofloxacin asetat. Drospirenone yang kedua, ya, dinoges yang 3 ya. Jadi yang paling kuat adalah CPA ini. Nah, bagaimana cara CPA ini bekerja? Yaitu dengan menginhibisi di antara analog ya. Jadi kombinasi ethylene estradiol dan progestogens ini dengan dikombinasi akan menginhibisi pulsasi dari GnRH sehingga akan menyebabkan inhibisi dari FSH dan LH sehingga akan menyebabkan penurunan produksi androgen dari ovarium dan penurunan testosteron yang bebas. Dan efek kedua yaitu ethylene estradiol juga mensupport dari CPA ini, yaitu dia akan meningkatkan SHBG ya. Jadi kita tahu testosteron itu sebagian besar diikat oleh SHBG dalam plasma, sehingga jika kita meningkatkan SHBG dengan memberikan estradiol, maka akan dapat menurunkan testosteron yang beredar di dalam tubuh kita. Ya, sehingga ada beberapa pasien yang mungkin pasien-pasien infertil kita berikan satu siklus dari pil kontrasepsi ini, ethylene estradiol dan CPA, dan bulan berikutnya pasien terjadi kehamilan alami karena efek dari penurunan testosteron yang beredar dalam pembuluh darah. Ya. Dan jika diberikan tanpa adanya ethylene estradiol, progestogen ini sendiri CPA masih memberikan efek intermenstrual bleeding ya, sehingga jika dikombinasikan dengan ethylene estradiol akan membuat cycle control yang sangat baik ya. Nah, efek kontrasepsinya ini ada beberapa efek ya. Jadi yang paling penting adalah untuk mencegah ovulasi ya. Jadi CPA ini mempunyai efek 3 kali lebih kuat untuk pencegahan ovulasi dibandingin prostaglandins yang lain ya. Kedua, merubah jadi dari sifat dari si endometrium liningnya ini sendiri sehingga tidak dapat ditempeli oleh si embrio yang jika fase 1 ini sudah terlewati ya. Dan yang terakhir adalah memberikan efek dari mukus yang lebih tebal pada mukus cervix sehingga tidak memungkinkan si sperma itu untuk masuk menembus ke dalam untuk membuahi si sel telur. Nah, efek kontrasepsinya ini tentu membuat si Diane 35 ini tidak perlu dikombinasikan dengan alat kontrasepsi lain ya, seperti misalnya digunakan dengan kondom ataupun dengan IUD ya, dan juga tidak boleh dikombinasi dengan hormon kontrasepsi yang lain ya, misalnya dikombinasi dengan Cicloproginova atau dengan hormon kontrasepsi yang lain ya, karena itu hanya bisa diberikan tunggal ya. Nah, efektivitas dari Diane 35 ini sudah diteliti di berbagai penelitian di multinasional, multicenter, dan
memberikan kesimpulan bahwa Diana 35 memberikan efek kontrasepsi yang maksimal, ya, sehingga tidak diperlukan alat kontrasepsi tambahan pada saat penggunaan si Diana 35 ini. Nah, kita lihat di sini efektivitas dari kontrasepsi Diana ini cukup tinggi, ya, 15 kehamilan dari sekitar 56.000 siklus, ya, jadi hanya kalau indeks yang 0,35 sangat kecil sekali, sangat rendah, sehingga sangat bagus. Dan kegagalan kontrasepsi ini kebanyakan disebabkan karena penggunaan yang tidak adekuat, ya, jadi kemudian kelupaan minum, ya, dari compliance dari pengguna yang kurang kebanyakan. Jadi bukan karena obatnya itu sendiri, ya, di compliance nomor satu, dan kedua biasanya efek samping dari penggunaan obat lain yang berbarengan sehingga menurunkan efektivitas dari kontrasepsi itu sendiri, ya. Nah, siklus kontrolnya juga sangat baik, ya. Di sini diperlihatkan pada pemakaian siklus pertama mungkin masih terjadi spotting atau breakthrough bleeding, ya. Jadi setelah digunakan pada siklus kedua, siklus ketiga, dan seterusnya, maka siklus kontrol ini akan semakin sangat baik. Jadi kalau pasien baru kita resepkan Dian 35 terus mengeluh terjadi banyak spotting, maka sebaiknya kita mengedukasi dulu bahwa 3 bulan pertama penggunaan dari Dian 35 mungkin akan memberikan efek spotting. Ya, jika pasien sangat tidak nyaman dengan efek spotting itu, maka kita bisa dapat naikkan dosisnya, ya, menjadi menggunakan pil kontrasepsi dengan etilenestradiol yang lebih tinggi, ya, contohnya yang 50 mikrogram, ya. Cuma memang efek samping dari etilenestradiol yang tinggi adalah mual biasanya, ya. Jadi sangat tidak dianjurkan, lebih baik mungkin menunggu sampai siklus ketiga dan seterusnya sampai tercapai fase di mana insulin mobilitasnya akan berkurang, ya. Jadi pada pasien-pasien yang memiliki siklus irregular pun, ya, jadi jika kita memberikan pil kontrasepsi Diana ini, maka instrumental bleeding-nya itu akan berkurang seiring dengan lamanya penggunaan Diana 35 ini. Ya, dengan catatan tentu tidak ada faktor lain, ya, jadi tidak ada faktor anatomi atau faktor yang lain yang mendasari adanya gangguan siklus tersebut, ya. Jadi kalau hanya memang disebabkan oleh gangguan hormonal, maka dengan memberikan Diana 35 maka akan tercapai regulasi siklus dalam waktu 3 sampai 6 siklus pemberian, ya. Jadi ya spottingnya setelah digunakan juga akan menurun, ya. Dan nah ini yang paling penting, mungkin di Indonesia tidak banyak, ya, tapi kalau di luar negeri cukup sering karena banyak anak-anak muda yang langsung menggunakan pil kontrasepsi karena mereka lebih, ya, bebas dalam hal pergaulan seks, dan juga di ras Kaukasian itu cukup tinggi angka kejadian seperti faktor 5 Leiden mutasi, ya, yang cukup tinggi di sana, sehingga pada pemakaian Diana yang cukup lama akan memberikan efek risiko venous thromboembolisme, ya, VTA, di mana ini memang lebih ya diakibatkan karena penggunaan etilenestradiolnya dibandingkan dari progestogennya, ya. Jadi harus dipikirkan, ya, kita harus mengkonseling bahwa sebelum pasien menggunakannya 35 kita harus menyatakan bahwa risiko terjadinya trombosis dan emboli akan sedikit meningkat pada penggunaan Diana 35. Meskipun memang di Indonesia sangat jarang, ya, kasus gangguan pembekuan darah, ya. Nah, di sini dikatakan setelah penggunaan 1 tahun pertama itu memang risiko terbesar, tetapi setelah 1 tahun penggunaan tubuh sudah bisa beradaptasi sehingga dapat, ya, risiko itu akan sama atau menurun, ya. Nah, akan meningkat juga kalau kita misalnya mengganti-ganti OCP ke yang lain, ya. Jadi switching ke OCP yang lain itu bisa meningkatkan
resiko VDA yang baru. Ya. Jadi kalau dikombinasi, jadi misalnya pasien-pasien yang memiliki risiko venous thrombus emboli yang besar, maka mungkin kita bisa menyarankan untuk menggunakan kontrasepsi yang lain seperti LNG containing IUD. Ya, sebagai kesimpulan, androgen ekses bisa terjadi 1 dari 5 perempuan pada usia reproduksi dengan berbagai macam simptom yang berbeda-beda, dan kita harus mengenali secara dini, ya, dan kalau bisa langsung memberikan terapi yang tepat untuk mencegah adanya gangguan efek samping dari kesehatan di kemudian hari. Ya, penggunaan CPA dan ETS radio atau Diana 35 memberikan efek yang sangat baik untuk gangguan ini, ya, dan juga mempunyai efek yang sangat baik untuk kontrasepsi, good cycle control. Jadi dengan menggunakan Diana 35 kita bisa mengatur siklus haidnya dengan baik, ya. Juga memiliki efek kontraseptif yang sangat tinggi dengan pada indeks 0,12, dan untuk ya, efektivitasnya juga di berbagai studi di Eropa mencapai pada indeks 0,35. Ya. Saya demikian presentasi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Saya balikin ke Dr. Haikal. Terima kasih. Masih mute, dokter. Oh iya, maaf. Terima kasih atas materinya nih yang baik sekali tentang bagaimana memanage irregular menstrual cycle pada hiperandrogenisme, sehingga kita bisa kembali merefresh ilmu kita terhadap apa hiperandrogenisme dan bagaimana penata laksanaannya pada pasien-pasien kita. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih Dr. Ferdi. Lalu kita masuk ke materi kedua, yaitu dengan pembicara yang nggak kalah hitsnya, yaitu Dr. Bilioni, SPOG Subsphere. Dengan materi selanjutnya, halo Dr. Bilioni, selamat pagi. Halo, selamat pagi Dr. Haikal, apa kabar? Baik, waktu dan tempat kami persilakan untuk Dr. B. Monggo Dr. B. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua POGI Jaya, Dr. Didi Darnakusumo, dan juga guru saya yang terhormat, Dr. JN Seno Aji, dan juga senior saya, Dr. Ferdi dan Dr. Haikal selaku moderator pagi hari ini. Selamat pagi, dan juga untuk teman sejawat sekalian yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar-lancar ibadahnya. Terima kasih juga kepada panitia Bayer dan Sehatku dan juga POGI Jaya yang sudah mengundang saya untuk sharing session pada hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, jadi saya melanjutkan apa yang Dr. Ferdi sudah presentasikan dengan sangat lengkap sekali. Jadi mengurangi beban kerja saya pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Ferdi. Saya mulai saja langsung. Ya, tadi Dr. Ferdi sudah menjelaskan bagaimana patologi daripada pathway daripada androgen, mulai dari steroidogenesisnya, maka bisa dimengerti bagaimana kalau misalkan adanya kelebihan androgen dalam tubuh kita, itu sebenarnya bisa dari dua sisi ya, bisa jadi karena memang sekresinya berlebihan, karena suatu patologi atau suatu kelainan daripada organ kelenjar penghasil androgen, atau bisa juga karena hipersensitivitas target organ terhadap sebenarnya jumlah androgen yang dikeluarkan itu normal gitu ya, tetapi hipersensitivitas daripada target organ yang menyebabkan manifestasi daripada hiperandrogen ini. Nah, yang paling sering itu tadi Dr. Ferdi juga sudah menjelaskan sekitar 15% ya. Jadi mempengaruhi wanita itu sekitar 10-20% ya. Wanita itu menderita hyperandrogenic symptoms-nya. Hyperandrogenism itu bisa kita kategori atau kita sebut dalam suatu simptom yang namanya SAHA. Ya, jadi dari singkatan dari seborrheic, acne, hirsutism, dan androgenic alopecia. Sehingga alopecianya ini khas
bersifat seperti, maksudnya alopecia-nya itu punya cast pattern yang kita bisa bilang, oh ini disebabkan karena hyperandrogenism. Nah, yang tadi seperti sudah saya jelaskan, kalau misalkan kita mempunyai produksi daripada hormon androgen itu berlebihan, maka kita akan masukkan dalam kategori biochemical hyperandrogenism. Tetapi kalau misalkan target organ itu yang lebih tinggi sensitivitasnya terhadap hormon androgen yang beredar, maka kita masukkan dalam kategori clinical hyperandrogenism. Nah, ini SAHA tadi ya. Jadi biasanya khas kita bisa lihat wanita seringkali bisa saja muncul lebih daripada satu keluhan ya. Jadi sudah ada acne-nya, ada hirsutism-nya juga, atau ada androgenik alopecia-nya. Ini sebenarnya kan cukup devastating ya untuk seorang wanita mempunyai keluhan-keluhan seperti ini ya. Bayangkan rasa percaya dirinya, quality of life-nya, dan seringkali juga mempengaruhi fungsi dan produktivitas sehari-hari ya. Kita juga mengenal apa yang disebutkan tadi Dr. Ferdi sudah menyebutkan polycystic ovary syndrome. Nah, polycystic ovary syndrome ini juga mempunyai gejala-gejala hyperandrogenism seperti ini ya. Nah, ini bisa salah satu atau bisa kombinasi ya, tetapi kalau kita harus hati-hati sekali kalau misalkan hanya salah satu saja hiperandrogenismenya terjadi, kita harus pertimbangkan hal-hal lain ya. Jadi lebih mungkin karena hipersekresi daripada androgen dari suatu organ tertentu ya. Tapi kalau misalkan ada kombinasi atau misalkan keluhannya 2 atau lebih, maka bisa jadi dia masih bisa masuk dalam kategori hipersensitivitas terhadap androgen yang diproduksi. Nah, ini bisa saja ada keempat-empatnya dari SAH sindrom ini, atau bisa 1 atau 2 ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini biasanya kerjasama antara teman sejawat dari estetik atau dermatologis ya. Bisa juga kita sering mendapat referral dari teman sejawat tersebut ya. Dan ini juga sangat banyak terjadi pada remaja ya atau adolescent ya. Yang pertama saya akan bahas acne terlebih dahulu. Acne itu ternyata bukan suatu permasalahan yang akut, tetapi dia adalah suatu permasalahan yang kronik ya. Jadi peradangan kronik yang terjadi secara terus-menerus ya. Nah, ini bisa disebabkan karena nih teman-teman dokter dermatovenerologi akan mengatakan patofisiologinya itu karena sebenarnya produksi kelenjar minyak berlebihan pada kulit, kemudian adanya keratinisasi yang perubahan dari keratinisasi sehingga produksi sel kulit mati tersebut menumpuk ya, kemudian terinfeksilah dengan kuman atau bakteri Propionibacterium acnes, dan kemudian maka timbullah karena terinfeksi maka timbullah suatu reaksi inflamasi yang menyebabkan tipikal acne ini berbeda, dia lebih seperti nodul dan papul. Nah, ini tadi ya, jadi acne itu adalah suatu penyakit yang kronik, jadi biasanya duration-nya itu tidak akan singkat ya. Kalau yang singkat, misalkan hanya pada siklus hari tertentu saja dan kemudian hilang, ini jarang merupakan suatu kasus hyperandrogenisme. Kemudian dia seringkali relapse ya, jadi kalau seringkali berulang sudah diterapi dengan obat-obatan topikal dari teman-teman dermatovenerologi atau estetik, tapi terus-menerus relapse ya. Nah, ini hati-hati, ini bisa jadi karena suatu hyperandrogenisme. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, jadi suatu inflamasi yang terjadi ya karena jadi produksi sebum atau produksi kelenjar minyak yang berlebih yang disebabkan karena hormon androgen yang berlebihan, kemudian menyebabkan trapping daripada bakteri acne ini, yang kemudian terjadilah suatu proses peradangan. Nah, tidak semua acne itu suatu keluhan daripada metabolisme androgen ya. Jadi memang ada yang tidak. Yang tidak ini ya bisa jadi karena genetik, bisa juga karena pemakaian obat-obatan tertentu ya, atau dia aktivitas berlebihan, atau tidak cocok dengan kosmetik tertentu, atau lifestyle-nya seperti merokok gitu ya, dietnya. Tetapi yang saya akan bahas di sini adalah masalahnya karena disebabkan karena hormonal ya. Jadi siklus menstruasi yang tidak teratur, apakah disebabkan oleh kehamilan ya. Jadi kehamilan juga karena kita tahu sendiri hormonal kehamilan juga akan mengalami perubahan. Paling sering adalah polycystic ovary syndrome ya. Kemudian adanya androgen yang berlebihan ya, ini terjadi pada 1 dari 6 kasus acne yang kronik ya. Kemudian bagaimana terapinya dengan menggunakan
hormonal treatment. Yang SAHA yang berikutnya adalah seboroid ya. Jadi ini seboroid dan acne itu seringkali berbarengan ya, pasiennya itu pasti adanya, kalau masalah acne ada juga seboroid ya. Nah kalau seboroid ini kita tahu sama-sama produksi kelenjar minyaknya berlebihan, tetapi letaknya di kulit kepala ya. Jadi ini menyebabkan kulit kepala itu menjadi berminyak, scaly atau seperti bersisik ya, dan dia biasanya tampak seperti putih-putih seperti ini ya, atau kita sebutnya ketombenya banyak banget gitu di kepala, dan ini juga mengurangi quality of life. Kalau hirsutism itu adalah adanya bulu-bulu yang abnormal, pertumbuhan bulu-bulu yang normal yang tidak wajar pada wanita, dan itu bisa di seluruh tubuh ya. Jadi ini bulu-bulunya itu seperti male pattern, jadi nggak wajar kalau seorang wanita itu punya bulu-bulu ekstra di atas bibir misalkan gitu ya. Nah tapi kita juga harus lihat ya bagaimana dengan genetic predisposition pasien ini. Kalau misalkan etnis tertentu mungkin memang dia secara genetik lebih banyak produksi daripada bulu-bulunya ya, tapi jadi kita harus melihat apakah dia hanya berdiri sendiri atau dikombinasikan sudah hirsutism, sudah ada seboroidnya gitu, baru kita bisa melihat oh ini mungkin dia berhubungan dengan hyperandrogenism. Nah kita juga mungkin masih ingat adanya modified Perryman-Galloway score untuk menilai hirsutism ya, jadi kita bisa lihat ini keadaan di atas bibir seperti apa, kemudian di ekstremitas apa seperti apa, di kaki seperti apa, kemudian di dadanya seperti apa, di perut ya. Nah, ini kita kategorikan antara 0 sampai 4 ya. Jadi 0 itu tidak ada, 4 itu berat ya. Kalau lebih atau dari 6 dari total scoring Perryman-Galloway, maka kita akan bilang ini adalah hirsutism. Patogenesisnya seperti apa? Tadi Dr. Ferdi sudah menjelaskan yang panjang ya, steroidogenesis, dan kemudian bagaimana akhirnya testosteron itu bisa diubah menjadi dihidrotestosteron, suatu bentuk testosteron yang lebih poten pada reseptornya. Nah, itu sangat mengandalkan enzim 5-alpha redukase ini ya, dan juga free testosteron ini sebenarnya harusnya terikat oleh seks hormon binding globulin. Namun pada keadaan tertentu seks hormon binding globulinnya itu rendah seperti pada kasus polycystic ovary syndrome ya, sehingga free testosteron itu menjadi banyaknya substrat, adanya enzim kemudian akan diubah menjadi dihidrotestosteron. Nah, dihidrotestosteron ini merupakan bentuk daripada androgen yang lebih poten yang kemudian bisa bekerja pada target organ ya. Dan untuk produksi daripada dihidrotestosteron ini pada folikel rambut, yaitu meningkatkan produksi rambut dan juga produksi minyak ya. Tapi gini, untuk sebenarnya folikel rambut itu ada yang kita sebut anagen ya. Jadi anagen itu adalah berapa kecepatan daripada pertumbuhan folikel rambut. Nah, pasti teman-teman bertanya kok hirsutism tapi kok alopecia gitu ya. Jadi kalau androgen ini ternyata menurunkan sebenarnya anagen pada daerah kepala ya. Jadi waktu daripada pertumbuhan folikel rambut di kepala, daerah kepala itu dia mempersingkat sehingga lebih banyak yang rontoknya dibandingkan pertumbuhannya. Namun kalau di ekstremitas dia malah meningkatkan anagen tersebut ya. Nah, jadi kita punya beberapa differential diagnosis tentu saja ya, tidak semua mainly karena kita harus melihat gitu ya. Jadi apakah ini benar-benar hormonal yang kita bisa apakah ini polycystic ovary syndrome, apakah dia memang idiopatik, apakah dia idiopathic hirsutism, jangan-jangan ini suatu tumor gitu ya. Jadi kita harus melihat differential diagnosis yang lain ya. Kenapa demikian? Karena secepat mungkin kita bisa menterapi hiperandrogenisme ini, semakin cepat kita bisa meningkatkan quality of life, dan kemudian juga kita bisa memperbaiki keadaan-keadaan yang bisa manifestasi daripada hiperandrogenisme tersebut. Seperti kalau misalkan polycystic ovary syndrome, maka adanya satu kasus insulin resistensi, dyslipidemia, ya, gangguan menstruasi. Jadi sebelum sampai ke tahapan itu, minimal kita sudah bisa, apalagi sampai infertilitas. Ya. Jadi misalkan dia sudah menstruasi nih, sudah tahu ada menstrual dysfunction, tapi kita nggak treat gitu ya. Nah, ujung-ujungnya akan menjadi infertilitas kalau pasien ini sudah kelak menikah gitu.
Dan kalau misalkan kita nggak treat lagi, kita biarkan lagi, dia akan menjadi tipe diabetes mellitus tipe 2, meningkatkan resiko daripada kardiovaskular, penyakit kanker, terutama endometrial cancer. Ya. Nah, jadi kita bagaimana cara melihatnya, ini adalah bagan yang cukup sederhana ya dari American College of Obstetrics and Gynecology. Jangan lupa history taking, ya kapan dia menarche-nya. Ya, kemudian menstrual history-nya seperti apa. Kalau misalkan dia baru menarche belum sampai 2 tahun dan siklus menstrual irregular, jangan buru-buru mengatakan ini adalah karena hiperandrogenisme. Memang kita harus berikan dia waktu untuk 2 tahun sebelum poros daripada hypothalamic pituitary ovary axis-nya itu matur, ya. Kemudian kita juga mesti melihat bagaimana dengan body weight-nya, BMI-nya seperti apa, kemudian tanda-tanda hiperandrogenisme-nya seperti apa. Lalu menstrual pattern-nya seperti apa, ya. Kemudian pemeriksaan hormonalnya, ya. Jadi kita juga harus melakukan pemeriksaan DHEA, 17 hydroxyprogesterone, free testosteronnya seperti apa. Jadi bukan hanya testosteron total saja yang kita periksakan, ya. Kemudian diferensial diagnosisnya cukup banyak, ya. Bisa jadi idiopathic hirsutism, bisa congenital adrenal hyperplasia, bisa ada suatu ovarian atau adrenal tumor, ya. Kemudian bisa juga PCOS, ya. Nah, kalau goals treatment-nya itu apa? Kalau misalkan clinical hyperandrogenism, ya kita harus mencoba untuk memperbaiki clinical symptom-nya seperti mengurangi kehilangan daripada folikel rambutnya, kemudian mencoba untuk mengembalikan siklus haid yang teratur, karena kenapa siklus haid yang teratur ini juga bisa mengurangi insiden penebalan di rahim yang berlebihan, sehingga mengurangi insiden atau kejadian endometrial cancer. Kemudian kita juga harus memperhatikan quality of life-nya, ya. Kalau untuk biochemical hyperandrogenism, kita harus targetnya adalah mengurangi resiko dari long-term metabolic dan reproductive complication. Nah, treatment options apa aja? Yang pertama tentu saja lifestyle. Ya. Banyak ngomong, Mam, udah nggak masuk. Kemudian yang kedua adalah topical atau cosmetic options. Ini biasanya dari teman-teman dermatovenerologi atau dari teman-teman estetik. Kemudian pharmacological treatment, ya. Jadi kita berikan obat-obatan yang bisa menekan peredaran androgen di dalam sirkulasi tubuh. Lifestyle seperti apa? Ya tentu saja olahraga yang teratur. Kemudian kita harus makan makanan yang tidak mencetuskan reaksi inflamasi, ya. Jadi kita kalau misalkan PCOS terutama sekarang kita mengenal adanya gut microorganism di usus gitu, ya. Jadi kita harus kesehatan probiota di usus itu juga sangat penting, ya, untuk mengurangi peradangan inflamasi di dalam tubuh, ya. Kemudian olahraga itu juga meningkatkan metabolisme, ya, itu juga meningkatkan pembakaran daripada substrat androgen yakni kolesterol. Kalau farmakologi seperti apa obat-obatannya? Kita bisa pakai anti-androgen seperti ciproton asetat dan spironolactone, ya. Kemudian juga ada 5 alpha reductase inhibitor seperti finasteride, dutasteride, ya, ini juga biasanya dipakai oleh teman-teman sejawat urologi, ya, pada keadaan prostat cancer, ya. Kemudian insulin sensitizer, ya, seperti metformin, pioglitazone, ya, yang bisa dipakai pada polycystic ovary syndrome. Tadi Dr. Ferdi juga sudah menyinggung tentang GNRH analog, ya. Ini juga bisa dipakai untuk blocking dari sentral langsung. Nah, kita lihat dulu, ya. Jadi kalau tadi saya hanya bicara bagian sininya saja, ya. Jadi seks hormon glandin globulin itu tadi sudah saya sebutkan, apabila dia turun maka free testosteron akan meningkat, ya. Kalau total testosteron meningkat, free testosteron juga akan meningkat. Nah, ini enzim baru. Iya, dapat intensif. Mohon maaf, apakah mikrofon teman sejawat lainnya mungkin bisa di-mute kalau memang. Sudah, Dr. B, silakan lanjutkan. Kemudian free testosteron ini akan diubah oleh enzim 5 alpha reductase menjadi dihydrotestosteron atau DHT. Nah, DHT ini akan bekerja pada target organ, ya. Jadi reseptor targetnya ada di target organ. Nah, inilah yang kemudian meningkatkan produksi daripada kelenjar minyak dan folikel rambut, ya. Nah, tadi Dr. Ferdi juga sudah menjelaskan, ya, bahwa dalam Yana 35 ini terjadi kombinasi
35 mikrogram ethylene estradiol dengan 2 mg sipotron asetat ya. Dan bagaimana cara ini bekerja? Kita lihat sipotron asetat ternyata dari semua tipe progestin atau progestogen tadi Dr. Ferdi sebutkan, dia memiliki sifat anti-androgenik potensi yang paling tinggi ya. Nah, sehingga dia memiliki efek antigonadotropik, anti-androgenik dan juga progenic activity. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat sipotron asetat ini bisa meningkatkan seks hormon binding globulin. Jadi kalau seks hormon binding globulin ini meningkat, tentu saja free testosteron akan menurun. Nah, dia juga bisa memblok 5-alfa redukase, kemudian sipotron asetat dan juga spironolakton ya. Jadi kalau yang kombinasi dengan spironolakton, ethylene estradiolnya ini juga sebenarnya memiliki efek anti-androgen tapi tidak sekuat sipotron asetat ya. Nah, ini dia bisa menduduki reseptor daripada androgen pada sebaceous gland atau kelenjar minyak ya, sehingga mengurangi produksi daripada minyak dan juga pertumbuhan rambut ya. Ini penelitian dari Diane itu sendiri ya, kalau kita lihat pemberian untuk acne sendiri selama 3 bulan berturut-turut itu bis improvement-nya untuk daerah muka sekitar 51,9 ya, jadi hampir setengahnya ya. Untuk daerah punggung sedikit lebih lambat ya, termasuk daerah dada dan punggung maksud saya. Nah, tapi kalau sudah 9 bulan pemakaian ini hampir kurang lebih 80-90% ya recovery-nya. Bagaimana dengan seboroid? Kalau seboroid pemberian 3 bulan ya ini masih agak rendah ya, untuk di daerah punggungnya sekitar 33, namun di daerah maksud saya scalingnya sekitar 33, namun kalau rambut berminyak sama kulit berminyaknya sudah 50 ya. Namun recovery-nya hampir mencapai 80% kalau misalkan dipakai selama 9 bulan berturut-turut ya. Nah, kalau misalkan dipakai sampai 36 cycle itu rata-rata acne sudah recovery-nya sampai 100% ya. Tapi tadi sekali lagi harus hati-hati terhadap resiko DVT ya, vein thrombosis. Jadi yang menggunakan jangan loss gitu, kita harus tetap monitoring ya penggunaan Diane-35 ini. Nah, seboroid juga ya penggunaan sampai cycle 36 cycle atau 36 bulan itu sudah hampir mencapai 100% recovery. Ini kembali lagi tadi bagaimana cara kerja sipotron asetatnya ya. Kalau dia menekan androgenik, tentu saja sebelum ekses ini akan berkurang ya atau tidak ada ya, sehingga walaupun misalkan ada genetic predisposition, ada follicular hyperkeratosis, tapi dia tidak ada ekstrak dari sebum ini, sehingga tidak ada entrapment daripada bakteri, maka akan mengurangi reaksi peradangan dan tidak menyebabkan tipe acne yang papul, pustul, nodul atau sis ini ya. Ini perbandingan ya kombinasi ethylene estradiol dengan sipotron asetat yaitu di Diane dengan kompetitornya ethylene estradiol dengan levonorgestrel. Kita bisa lihat ternyata jauh lebih efektif kombinasi antara ethylene estradiol dan sipotron asetat dalam mengurangi facial acne dibandingkan yang kombinasi ethylene estradiol dan levonorgestrel. Nah, kalau dengan scoring Ferryman-Galloway seperti apa ya, jadi kita bisa lihat kalau misalkan 6 bulan ya, pemakaian 6 bulan itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara pemakaian OCP kombinasi ethylene estradiol desogestel, ethylene estradiol sipotron asetat dan ethylene estradiol drospirenol terhadap skor Ferryman-Galloway atau hirsutism ya, derajat keberatan hirsutism. Tetapi kalau pemakaian 12 bulan maka sipotron asetat terlihat keunggulannya. Bagaimana dengan metode pemberian dan durasinya ya? Jadi metode pemberiannya tetap oral ya, harus digunakan secara reguler, artinya daily ya. Dan kalau bisa kita informasikan kepada pasien untuk dilakukan waktunya hampir bersamaan. Jadi kalau pagi-pagi, siang-siang, malam-malam gitu ya. Nah, satu set treatment itu adalah 21 hari ya. Kalau bisa pil pertama pada hari pertama. Tapi kalau tidak minimal 5 hari pertama masih oke ya. Kemudian jangan lupa kita berikan 7 hari tablet free interval ya. Jadi nanti hari ke-8 baru mulai pakai yang baru gitu ya. Nah, kalau misalkan kita harus tanya dulu ya onset of menstruation-nya apakah baru hari ke-1 sampai hari ke-5 haid. Kalau iya boleh langsung diberikan. Kalau tidak
coba dulu pastikan ini hamil atau tidak ya. Jadi kita harus selalu mengexclude pregnancy ya. Kalau misalkan tidak ada kehamilan baru kita mulai ya. Tapi kalau misalkan kita sudah mulai lebih dari 5 hari pertama, maka kita harus mengedukasi pasien jangan langsung, kalau sebagai efek kontrasepsi, jangan langsung berhubungan tanpa proteksi. Namun untuk 7 hari pemakaian, jadi kan ini udah kita katakanlah dia mulai misalkan di hari ke-6 haid ya. Nah, sampai 7 hari atau seminggu pemakaian itu dia tetap harus menggunakan kombinasi tambahan untuk kontrasepsi ya, seperti pemakaian kondom misalnya. Oke, nah ini tadi mungkin kalau yang treatmentnya itu kita lihat ya berapa persen targetnya. Jadi misalkan pasien udah happy dengan target 80% recovery ya kita bisa berikan sampai cycle 9 cycle saja gitu ya. Tapi kalau misalkan mau sampai 100% ya itu biasanya 36 cycle ya. Nah, jadi kita juga harus infokan bahwa ada resiko dari venous thromboembolism tadi ya. Jadi kalau di sini dikatakan kalau kita sudah memberikan lebih daripada 4 minggu berturut-turut gitu ya, kita harus memperhatikan ini. Jadi kita harus tetap inform consent kepada pasien dan hal-hal apa saja harus kita perhitungkan. Ya. Nah ini special, jadi kita harus lihat special population ya. Kita hanya bisa memberikan kepada pasien setelah dia menstruasi. Ya, kalau sudah geriatri ini atau sudah menopausal tidak bisa diberikan lagi. Kalau ada keluhan masalah liver ya tidak bisa diberikan juga kontraindikasi ya. Kalau misalkan ada gangguan daripada ginjal harus hati-hati ya karena memang tidak ada studi yang spesifik tentang bagaimana penggunaannya terhadap pasien dengan gangguan ginjal ya. Nah ini kalau ada kasus-kasus seperti ini mungkin jangan diberikan ya, ada history migraine, memang sudah pernah ada kasus thromboembolism sebelumnya, ada masalah sickle anemia, ada diabetes mellitus ya yang kita tahu gangguan pembuluh darah atau vaskularisasinya sudah terganggu, atau memang dia sedang dalam tablet hormonal kontrasepsi atau dia menyusui karena akan menurunkan produksi ASI ya, dan tidak bisa diberikan kepada laki-laki. Kita juga harus menginformasikan kepada pasien kalau bisa terjadi hal-hal seperti ini yang harus kita kalau misalkan terjadi gitu ini disebabkan karena obatnya ya. Jadi adanya kontak lens intolerance kalau pasien yang menggunakan kontak lens bisa kan agak kering ya epitelialnya. Kemudian GI disorder, gangguan saluran cerna ya seperti mual, nyeri perut, kemudian bisa juga diare ya. Kemudian peningkatan berat badan sedikit ya, tidak terlalu banyak sebenarnya. Kemudian untuk metabolismenya bisa terjadi. Nah, peningkatan berat badan ini memang disebabkan karena retensi daripada cairan atau fluid retention ya. Kemudian bisa sakit kepala, bisa migraine tadi ya. Dari masalah mood ya, bisa ada mood swing ya, depression ya. Kemudian kejadiannya sedikit jarang tapi menurunkan libido. Sangat langka malah libidonya meningkat ya. Bagaimana dengan payudara? Ada sedikit breast tenderness ya karena peningkatan cairan tersebut ya, fluid retention tersebut. Kemudian ada sedikit pembesaran daripada payudara gitu ya. Kemudian juga untuk daerah kulit agak jarang tapi bisa terjadi rash atau urtikaria kalau misalkan alergik atau tidak cocok ya. Nah, sebagai kesimpulan, kurang lebih 10-20% wanita mengalami hyperandrogenic symptoms. Nah, untuk hyperandrogenic atau androgen excess di wanita ini bisa kita sebut sebagai sindrom SAHA. Ya, bisa disebabkan karena clinical atau biochemical hyperandrogenism. Sangat penting untuk melakukan deteksi dini dan terapi yang cepat ya untuk menghindari efek jangka panjang. Beberapa pilihan terapinya termasuk lifestyle, kemudian topical treatment, dan sampai pengobatan secara oral. Ya. Diana 35 ini adalah suatu formulasi kombinasi daripada ethinyl estradiol dan juga siproton asetat yang bisa digunakan sebagai efek kontrasepsi dan juga sebagai terapi terhadap hiperandrogenisme. Dengan cara, mekanisme kerjanya adalah dengan cara mengurangi free androgen index yang menduduki tadi 5-alfa reduktase dan juga menginhibisi 5-alfa reduktase juga menduduki reseptor daripada androgen di kelenjar minyak dan juga kelenjar rambut ya.
Namun kita harus hati-hati juga, ada efek samping yang harus kita informasikan kepada pasien. Ini saya kira disclaimer slide-nya hampir sama dengan Dr. Ferdi. Saya kira demikian saat presentasi dari saya akan kembali ke moderator. Terima kasih Dr. Ferdi. Ya, terima kasih Dr. Bilioni atas materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Ya, sekali lagi mengingatkan kepada rekan-rekan sejawat untuk tidak lupa mengisi kolom survei dan inform consent pada kolom chat yang ada di bawah. Lalu berikutnya, hari ini kita sudah mendengarkan presentasi yang sangat baik, penjelasan mengenai hiperandrogen, ya, mengenai Diana 35, oleh pembicara kita Dr. Ferdi dan Dr. Bilioni. Lalu sesi berikutnya kita akan masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, lumayan nih siang ini kita sambil ngabuburit mengisi keilmuan kita. Ya, kita masuk ke kolom tanya jawab. Tadi saya udah lihat beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat. Ya, berikutnya juga bagi peserta yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, ya silakan raise hand atau bisa langsung open mic-nya. Tapi setelah saya bacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat. Dr. B dan Dr. Ferdi, ada beberapa pertanyaan nih yang sudah kita dapatkan di kolom chat. Yang pertama untuk Dr. Ferdi ya. Dr. Ferdi ini pertanyaan dari Dr. Winda, ya, bagaimana efek samping mengenai Diana 35 ini mual dan sakit kepala yang luar biasa, kapan kita stop pemakaiannya, apakah bisa dicoba lagi di siklus depannya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah untuk Dr. Ferdi juga, bagaimana cara memanipulasi hype untuk umroh dan haji pada penggunaan dari Diana 35. Silakan Dr. Ferdi. Ya, terima kasih Dr. Haikal. Terima kasih untuk pertanyaan Dr. Winda. Untuk efek samping mual dan sakit kepala yang didapatkan dari efek Diana 35 itu biasanya disebabkan dari etilenestradiolnya, jadi bukan dari siklotronacetat. Sehingga untuk efek samping yang berlebih dari penggunaan kontrasepsi ini, kita bisa sarankan untuk menurunkan dosisnya, dosis etilenestradiolnya. Ya, jadi yang tadinya 35 mungkin kita bisa turunkan ke 30 atau yang paling rendah ke 20 ya. Jadi dosisnya diturunkan. Memang begitu kita turunkan etilenestradiolnya biasanya efek samping spottingnya jadi lebih banyak. Tapi memang untuk efek samping mual, muntah, sakit kepala itu biasanya akan berkurang biasanya. Gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, manipulasi umroh, memang ya, tidak ada panduan yang resminya ya, tapi kalau batas usia sih prinsipnya adalah kalau yang paling muda adalah yang kita pastikan bahwa sexual development-nya sudah selesai ya, jadi sudah adolesen, sudah selesai. Dan karena ini kan kita memanipulasi hormon, jadi jangan sampai dengan penggunaan hormon kita akan jadi akan mempengaruhi perkembangan seksual development-nya seorang anak remaja ya. Dan kalau untuk yang dewasa, untuk sampai ke perimenopause pun saya rasa tidak ada batasannya selama pasiennya tidak ada efek samping atau jadi istilahnya kita tapis dulu ya, kita screening dulu dari anamnesa. Kalau misalnya ada risiko cardiovascular disease, ya ada risiko trombosemboli, ya sebaiknya kita tidak berikan. Tapi kalau tidak ada itu, kita bisa berikan sampai usia perimenopause. Ya, terima kasih Dr. Haikal. Semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih Dr. Ferdi jawabannya. Ini sejawat kita Dr. Winda nih ada pertanyaan satu lagi nih mengenai OCP dengan efek-efek sampingnya. Kita tahu bahwa sebelum penggunaan OCP, termasuk salah satu Diana 35, kita juga harus mempertimbangkan indikasi dan kontraindikasinya. Tadi sudah dipaparkan dengan jelas oleh Dr. B pada kontraindikasi-komunikasi, terutama pada pasien riwayat dengan PTI, ATE, dan riwayat penyakit yang lainnya. Salah satunya juga peningkatan fungsi hati yang sangat hebat, itu juga sebaiknya dihindari. Mungkin itu juga bisa menjawab ya. Lalu berikutnya nih ada pertanyaan menarik nih untuk
pembicara kita yang kedua, Dr. Birioni. Pertanyaan dari Farhan, ya, pasien yang terkena atau menderita hiperandrogenisme, histerism dan apnea dan alopecia, apakah ada data yang kuat untuk mendukung anggapan bahwa pasien dengan PCO lebih sering mengalami hiperandrogenisme atau lebih parah terkena hiperandrogenisme? Mungkin bisa dibantu jawab, Dr. Birioni. Terima kasih Dr. Haikal. Maksudnya apakah ada data bahwa pasien PCOS lebih tinggi resiko hiperandrogenismenya dibanding non PCOS? Itu betul. Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Dr. Farhan atas pertanyaannya. Yang memang benar, pasien kalau kita bandingkan antara pasien PCOS dengan yang non PCOS, tentu saja kalau kita mengetahui patofisiologi dari PCOS, di mana seks hormon binding globulina relatif lebih rendah, dan kemudian makanya itu juga akan menyebabkan terjadinya free testosteron yang meningkat pada sirkulasi darah. Kemudian kalau free testosteron meningkat, maka dia akan dengan mudahnya diubah menjadi dihidrotestosteron oleh 5-alfa reduktase. Tentu saja insiden daripada hiperandrogenisme pasien PCOS itu pasti akan lebih meningkat dibandingkan non PCOS. Namun kembali lagi kita harus melihat ya. Jadi jangan hanya melihat kalau ini hiperandrogenisme pasti dia PCOS, tidak demikian ya. Jadi kita tetap memakai kriteria Rotterdam untuk meningkatkan diagnosis PCOS. Kalau hanya satu saja hiperandrogenisme saja, belum tentu dia pasien PCOS. Bisa jadi dia mungkin saja ada. Apakah pasien ini adalah pasien dari CAH ya, atau dia ada ovarian atau adrenal glands producing tumors. Jadi kita harus melihat dari keadaan-keadaan yang lainnya ya, dan juga kita harus tahu juga history taking-nya ya. Jadi sudah berapa lama pasien ini sebenarnya haid ya. Jangan-jangan dia memang poros hipotalamus pituitary ovarian axis-nya belum matur, sehingga berbarengan dengan itu ya kemungkinan dia punya masalah lain yang menyebabkan dia hiperandrogenisme, tapi tidak ada menstrual irregularitas gitu. Karena menstrual irregularitasnya disebabkan karena HPO aksisnya yang belum matur, bukan dia serta-merta PCOS. Jadi hati-hati sekali mendiagnosa PCOS pada adolescent atau mereka yang baru saja menopause. Ya, saya kira demikian Dr. Haikal. Ya, terima kasih Dr. Birioni. Ya, kita masuk pertanyaan berikutnya lagi nih. Dari pertanyaan dari Dr. Dewi Gaduh, ini pertanyaan yang cukup penting menurut saya, ya, pertanyaan yang mungkin sering ditanya untuk Dr. Ferdi. Ya, pertanyaannya bagaimana preparat OCP atau Dione ini untuk pasien-pasien transgender? Ya, untuk Dr. Ferdi, apakah ada manfaatnya? Dan untuk Dr. Seno, apakah secara etika diperbolehkan? Tadi sudah coba dijawab oleh Dr. Seno di kolom chat. Mungkin Dr. Ferdi bisa membantu pertanyaan ini. Silakan Dr. Ferdi. Ya, terima kasih Dr. Haikal. Terima kasih untuk pertanyaan Dr. Dewi Gaduh. Memang kalau secara etika sudah tadi dijawab oleh Dr. Seno, tapi untuk keilmuannya bahwa jadi anti androgen ini dipakai pada transgender yang dari laki-laki mau pindah ke perempuan, jadi transgender female namanya. Jadi kita sebut feminizing hormone therapy. Jadi di situ kita menggunakan terapi estrogen satu ya, yang dosis tinggi tentu. Ya, jadi nggak seperti di pil kontrasepsi yang hanya 25-35 mikrogram, tapi jauh lebih tinggi. Dan biasanya juga kita bisa menggunakan estrogen lain yang lebih kuat ya, seperti estradiol valerate ya, yang punya efek samping yang sedikit lebih baik dibandingin dengan ethilestradiol. Dan tentu menggunakan anti androgen ya. Jadi anti androgen yang memang pilihan first line-nya itu bisa yang tadi kan ada beberapa ya anti androgennya. Jadi kayak spironolactone, finasteride ya. Jadi lebih dipilih yang dari golongan itu dibandingkan dengan progestin yang mengandung anti androgen efek gitu. Saya demikian Dr. Haikal. Ya, mungkin salah satu fungsi dari anti androgen ya. Cuman lebih baik kita menggunakan anti androgen yang lebih kuat ya, seperti finasteride dan sebagainya.
Ya, tadi betul untuk sekali. membantu menjawab pertanyaan Dr. B juga, kita juga jangan lupa bahwa keadaan hiperandrogenisme ini terjadi pada pasien PCOS, walaupun fenotip di Indonesia yang paling banyak itu adalah gangguan ovulasi dan gambaran PCOM, ya, sehingga fenotip yang hiperandrogenisme kurang banyak terjadi di populasi Indonesia menurut penelitian dari teman-teman di sejawat RSUM. Lalu berikutnya kita masuk pertanyaan yang berikutnya nih untuk Dr. B nih kayaknya nih. Untuk Dr. B, sebagai dari Dr. Winda nih, untuk permasalahan dari kulit dan kecantikan, banyak dokter yang merekomendasikan pasien untuk penggunaan metformin untuk permasalahan dari akne. Apakah bisa tolong diperjelas bagaimana kaitan antara penggunaan metformin dengan permasalahan di kulit dan kecantikan, Dr. B? Silakan. Ya, terima kasih Dr. Winda atas pertanyaannya. Memang ada penelitiannya, Dr. Winda, tapi memang penggunaan metformin ini hanya kita gunakan pada kendala hiperandrogenisme yang disebabkan karena polisistik ovari. Ya, karena kita ketahui bersama pada PCOS itu ada terjadinya suatu patofisiologi insulin resistensi. Jadi memang ada penelitiannya ya yang sudah dipublikasi di PubMed juga dan cukup banyak ya beredar. Kalau memang adanya penurunan daripada insulin resistensi ini, maka free testosterone levelnya juga akan turun. Ya, sehingga tentu saja ini kalau free testosterone level turun, substratnya turun, maka maka tentu saja conversion ke DHT akan menurun sehingga akan mengurangi resiko daripada acne yang disebabkan karena hiperandrogenisme. Jadi bisa digunakan, tetapi hanya mereka yang memang hiperandrogenisme disebabkan karena PCOS ya, Dok. Iya, terima kasih Dr. B. Ya, jadi memang ada erat kaitannya antara hiperandrogenisme ini dengan akne dan sebagainya. Ya, itu juga mesti kita pahami. Ya, mungkin pertanyaan dari saya nih untuk kita semua nih, dalam bulan ini kita sedang masuki bulan Ramadan. Ya, bagaimana peran puasa nih dalam kasus-kasus hiperandrogenisme gitu kan? Ini juga sangat menarik ya. Ternyata intermittent fasting itu juga sangat memperbaiki atau keluhan-keluhan hiperandrogenisme. Mungkin dari Dr. Ferdi terlebih dahulu, nanti Dr. Bilioni bisa coba menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Haikal. Memang pada saat kita melakukan puasa ya, di mana intake glukosa kita menurun ya, dan kita tentu tidak boleh artinya berpuasa dan juga tidak melakukan aktivitas ya, artinya metabolisme kita juga akan turun semua ya. Jadi memang harus dikombinasi itu, sehingga kalau menurut saya memang benar juga sejalan dengan yang diet yang tadi Haikal bilang, intermittent fasting, ya, juga bisa dapat memperbaiki ya resistensi insulin sebenarnya ya. Jadi sangat baik sebenarnya ide tersebut ya, Haikal. Iya, terima kasih Dr. Ferdi. Mungkin Dr. B ingin menambahkan sebelum pertanyaan terakhir nih dari Dr. Jasmine. Ya, terima kasih Dr. Haikal. Jadi intermittent fasting ini berdasarkan penelitian mampu menaikkan sex hormone binding globulin ya. Jadi kalau misalkan sex hormone binding globulinnya meningkat, tentu saja free testosterone levelnya akan turun. Ya, jadi kalau misalkan dengan demikian kembali lagi substrat untuk membentuk DHT itu akan berkurang. Jadi efeknya saya kira patofisiologinya di sana ya, karena peningkatan daripada sex hormone binding globulin yang disebabkan karena intermittent fasting ini. Iya, ya, terima kasih Dr. B. Ya, selain itu juga pada fasting atau intermittent fasting yang minimal 8 jam ya. Itu juga nanti akan memberikan proses autofagi yang nantinya akan terjadi proses perubahan metabolisme, yaitu menurunkan interleukin 6, menurunkan TNF-alpha, MAPK, sehingga terjadi shifting dari visceral fat menurun, jadi lalu masuk ke bagian yang tadi Dr. B jelaskan, ya SHBG-nya, ya dia akan meningkat, yang nantinya tentu free testosteronnya akan lebih rendah, sehingga androgen substratnya jadi lebih rendah. Ya, lalu berikutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, ini untuk Dr. B dari Dr. Yasmina. Pada pasien usia remaja 16 tahun, apakah aman untuk memberikan DNA 35 untuk waktu yang lama? Sebab begitu di stop, maka gejala-gejala tersebut akan kembali muncul. Mungkin 16 tahun gejalanya paling sering mungkin akne kali ya, pada remaja. Silakan Dr. B.
Sebenarnya asal tidak ada kriteria kontraindikasi yang sudah saya sebutkan dan pasien sudah manage ya. Jadi sebenarnya boleh kita berikan, apalagi kalau misalkan ini bisa meningkatkan quality of life-nya. Namun tentu saja tadi harus kita jelaskan ya, kalau misalkan gejalanya ini disebabkan oleh apa dulu. Misalnya kalau waktu yang lama kita sudah ketahui ya, misalkan dia sudah manage kurang lebih 3 tahun katakanlah ya, lalu siklusnya anovulator. Nah, apakah ini memang disebabkan karena permasalahan hiperandrogenisme yang murni atau dia memang pasien polycystic ovary syndrome? Karena kalau pasien polycystic ovary syndrome, kalau kita hanya memberikan Diana 35, memang kita menyelesaikan permasalahan hiperandrogenismenya, gangguan daripada menstrual irregularitasnya, tetapi kita tidak mengendalikan PCOS-nya. Jadi sebaiknya kita kembali lagi kepada guideline ASHRE untuk PCOS itu adalah yang pertama lifestyle modification. Jadi apakah pasien kita usia 16 tahun ini dia obesitas atau tidak? Dia termasuk dalam kategori PCOS yang lean atau PCOS yang obes. Lalu apakah kita bisa bagaimana kadar vitamin D-nya di dalam darah pasien tersebut gitu ya. Jadi ini termasuk dalam assessment kita. Lifestyle-nya seperti apa? Dia cenderung sedentary, apa dia termasuk pasien yang aktif? Ya, kemudian makanannya seperti apa? Kita juga harus memperhatikan gut mikrobiotanya karena itu juga sangat mempengaruhi prognosis daripada PCOS-nya. Jadi PCOS-nya kita harus jelaskan memang dia born dengan genetic disorder daripada ovariumnya, tetapi sangat mungkin dikendalikan hanya dengan lifestyle modification saja, apalagi mengingat pasien ini masih sangat muda. Jadi saya kira evaluasinya enggak cuman ya mungkin pasien happy dengan simptom-simptom yang berkurang, tapi kalau memang ini PCOS dan kita ingin atau ada rencana untuk menghentikan terapi pemakaian OCP-nya, maka kita harus mulai dari sebenarnya kita bisa mulai dari kita melihat mengevaluasi lebih lanjut bagaimana keseharian atau karakteristik pasien kita ini. Terima kasih, Dr. Haikal. Iya, terima kasih pada pembicara kita yaitu Dr. Ferdi Suryadi Suwandinata, SPOG Subfer, dengan Dr. Bilioni, SPOG Subfer. Materi yang sangat baik menurut saya untuk pagi ini, ya kita merefresh keilmuan kita tentang hormon dan hiperandrogen. Ya, lalu sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman sejawat peserta untuk tidak lupa untuk mengisi form yang sudah dikirimkan di kolom chat, yaitu form inform consent dan survei. Ya. Lalu berikutnya kita sudah memasuki penutup dari acara ini, ya pas jam 11.30. Sebelum itu saya coba merangkum bahwa pada sesi ini ada 2 session. Yang pertama tadi Dr. Ferdi, yang kita tahu keadaan hiperandrogenisme dengan penggunaan Diana 35 yang terdiri dari etilen estradiol 35 mikrogram dan sipotron asetat sekitar 2 mg. Ya, Diana ini mempunyai efek D3, yaitu pertama adalah untuk kontrasepsi. Lalu berikutnya permasalahan hiperandrogenisme, lalu permasalahan yang lainnya seperti akne, ya, dan hiperandrogenisme yang lainnya. Lalu berikutnya pas Diana 35 ini sangat berguna untuk kontrasepsi dengan power index yaitu 0,1, yaitu dengan definisi kegagalan 1 dibandingkan 1000 pengguna dari OCP Diana 35 ini dalam setahun yang terjadi kehamilan. Lalu berikutnya tadi masuk ke dalam sessionnya Dr. B bahwa OCP dengan Diana 35 ini juga bermanfaat untuk keadaan-keadaan akne, ya, keadaan hiperandrogenisme yang lainnya seperti hirsutism, ya. Dan Diana 35 ini dapat digunakan pada kasus-kasus tersebut. Tidak lupa kita juga mesti melihat indikasi dan kontraindikasinya. Salah satunya tadi adalah peningkatan dari liver function test, itu tidak boleh. Dan yang paling perlu kita waspadain adalah kejadian-kejadian venous thrombus embolism dan ATE. Sekian dari saya kembalikan ke Ibu Lucy, yang bulu mata cantik banget hari ini. Ya, kita mungkin bisa buka kamera bareng-bareng semua. Ini pesan dari ininya untuk sesi foto bersama. Silakan Ibu Lucy. Ibu atau Mbak nih, Ibu deh. Ya, baik. Baik, sebelum kita sesi foto ya Dok ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator Dr. Muhammad Haikal
Dan juga pembicara kita pada siang hari ini, Dr. Matt Ferdi Suryadi, Suwandinata, dan juga Dr. Bilioni. Terima kasih banyak dokter atas presentasi pada siang hari ini. Mungkin berkenan untuk pihak SETQ untuk bisa di-capture ya foto bersama dokter. Ya, baik. 1. Ya. Oh ya, Dokter Zani udah dibuka nih ya. Dokter Zani Agus. Baik, mungkin ya. Kita coba sekarang dok ya. Foto untuk 1, 2, 3. Ya, sekali lagi dok ya. Selesai. 1, 2, 3. Iya. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh pembicara, moderator, dan Ketua Pogijaya, Dr. Didi Danukusumo, dan juga Sekretaris Pogijaya, Dr. J.M. Seno Aji, dan kami juga tidak lupa mengucapkan kepada PT Bayer dan juga SATQ, sehingga terlaksananya webinar Pogijaya pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir. Jangan lupa sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat SKPID, berkenan untuk menjawab kuesioner yang sudah ada di kolom chat box. Terima kasih, Pogijaya undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.